Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, hari ini kita kembali hadir di pertemuan ke-12 mata kuliah ilmu kalam, ya. Yang sekarang kita akan memasuki sesi presentasi makalah untuk kelompok 4. Dan presentasi makalah kelompok 4 nanti akan dipimpin oleh saudari Anissa. Anissa Trihapsari, bukan? Bukan Pak, Nisa Putri Pratama. Anissa Putri Pratama, ya. Dan nanti presentasi kelompok 4 akan terdiri dari yang pertama Hairian. Hairian siapa nama lengkapnya? Hairian Hadir Pak, hadir. Hairian Jahwa Al-Falah. Iya Pak. Yang kedua Khalilah, ketiga Siti Maisha, dan 4 Muhammad Itmam Damir. Temanya adalah tentang perbandingan aliran pemikiran tentang sifat-sifat Tuhan. Oke, baik, saya akan persilakan dan saya ingatkan waktu diskusi atau presentasi makalah nanti akan diberikan selama 20 menit minimal atau maksimal 20 menit, bisa kurang. Dan selebihnya nanti akan diisi dengan tanya jawab yang nanti terserah moderator, mau 2 sesi, 3 sesi, atau 1 sesi. Dan masing-masing sesi terserah moderatornya, mau 3 orang, atau 1 orang, atau 2 orang, terserah. Silakan ikuti sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi waktu kita maksimal 1 jam. Paling lama 1 jam. Oke ya, silakan. Saya persilakan kepada saudari Nisa Putri Pratama untuk memimpin jalannya diskusi kelompok 4 hari ini. Saya persilakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Anissa Putri Pratama, moderator dari kelompok 4. Di sini saya moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tentang judul perbandingan aliran dan pemikiran tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, materi yang pertama akan dibawakan langsung oleh Hairian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, azan. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya banggakan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di MK Ilmu Kalam. Baik, langsung saja. Aliran Mu'tazilah, rasionalisme dan tauhid murni. Mu'tazilah menolak adanya sifat ma'ani yang terdiri sendiri di luar zat Tuhan karena dianggap dapat merusak konsep keesahan.
Bagi mereka, sifat Tuhan seperti mengetahui adalah esensi dari zat Tuhan itu sendiri. Mereka menggunakan pendekatan rasional atau takwil untuk menafsirkan ayat-ayat antropomorfis. Selanjutnya, aliran Asyariah. Jalan tengah Asyariah mengambil posisi antara tekstualis dan rasionalis. Mereka menetapkan adanya sifat-sifat ma'ani seperti al-qodrat yang berdiri bersama zatnya. Namun bukan zat itu sendiri dan bukan pula lain dari zatnya. Mereka menyeimbangkan dalil nakli atau wahyu dengan argumen akal, meyakini bahwa kehendak Tuhan adalah mutlak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Itmam. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang dibahas oleh Hairian. Itu ada aliran Khawarij, keadilan dan ketegasan, tauhid, terus tuh konsep keesaan Tuhan yang sangat kuat dan mutlak. Yang kedua ada keadilan al-adl. Tuhan bersifat adil dan pasti menghukum pelaku dosa besar. Tidak ada kompromi bagi pendosa. Yang ketiga ada takdir, qadir. Meyakini segala sesuatu adalah ketetapan Tuhan. Membatasi kebebasan mutlak manusia dalam menentukan nasib. Itu adalah pandangan sifat Tuhan menurut aliran Khawarij. Lanjut aliran Murji'ah. Itu ada harapan dan penangguhan. Muncul sebagai respon netral terhadap konflik politik. Prinsip utama mereka adalah irja, penangguhan vonis, dosa besar kepada Tuhan di akhirat. Mereka menekankan sifat Tuhan yang maha pengampun dan penyayang. Bagi Murji'ah, iman adalah keyakinan dalam hati dan dosa perbuatan tidak serta-merta menghapus status keimanan seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maisa dan sebentar lagi akan dilakukan sesi tanya jawab. Silakan Kolila. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya, aliran Maturidiyah, otoritas akal dan ikhtiar. Mirip dengan Asy'ariyah, namun memberikan otoritas lebih besar pada akal. Maturidiyah cenderung melakukan takwil terhadap ayat-ayat yang menggambarkan sifat fisik Tuhan untuk menyucikannya. Perbedaan signifikan terletak pada pandangan mereka tentang perbuatan manusia. Mereka menekankan peran ikhtiar atau usaha manusia meskipun tetap dalam lingkup kehendak Tuhan. Cukup. Apa? Harian udah semua ini ya? Udah. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada sesi pertama 2 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Saya buka sesi pertama terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Husnul.
Jangan lupa diketik ya. Ya, oke. Perkenalan diri, sebutkan NIM-nya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 25120212. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan pandangan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentang keberadaan sifat-sifat Tuhan? Terima kasih. Oke, Reva mau nanya. Reva mau Oke, nanya. silakan Reva. Silakan. Mana gue anjing? Rere. Oke, pertanyaannya, aliran Mu'tazilah menolak adanya sifat ma'ani yang berdiri sendiri di luar zat Tuhan karena kekhawatiran merusak konsep keesaan atau tauhid. Konsep apa yang secara spesifik berusaha mereka hindari yang dapat diartikan sebagai menciptakan beberapa zat yang abadi? Terima kasih. oke. Oke, terima Saya kasih. langsung, Silakan langsung saya, dijawab oleh kelompok 4. saya langsung menjawab pertanyaan Husnul. Apa pertanyaannya? Bagaimana perbedaan pandangan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentang keberadaan sifat-sifat Tuhan? Benar gak? Benar. Oke, baik. Oke, jadi gini. Mu'tazilah menekankan rasionalitas dan kemurnian tauhid, sehingga eh, menolak sifat sebagai entitas terpisah. Kalau Asy'ariyah menekankan kesetiaan pada nas dan menerima sifat Tuhan secara teologis tanpa menyamakan dengan makhluk. Bagaimana, Husnul? Cukup. Oh, oke, terima kasih. Yang kedua, Rere ya. Pertanyaannya, aliran Mu'tazilah menolak adanya sifat ma'ani yang berdiri sendiri di luar zat Tuhan karena kekhawatiran merusak konsep keesaan. Konsep apa yang secara spesifik berusaha mereka hindari yang dapat diartikan sebagai menciptakan beberapa zat yang abadi? Betul gak? Betul. Oke, baik. Eh, Mu'tazilah secara spesifik berusaha menghindari konsep ta'addulah al-qudama, yaitu keyakinan bahwa ada lebih dari satu entitas yang bersifat azali atau abadi selain Allah. Jadi begini penjelasan singkatnya, seperti jika sifat-sifat Tuhan seperti ilmu kodrat, iradah, dianggap entitas yang berdiri sendiri, berbeda dari zatnya, maka ada banyak yang abadi. Ini menurut Mu'tazilah bertentangan dengan tauhid karena seakan-akan ada banyak yang qadim selain Allah. Makanya mereka menolak sifat ma'ani dan mengatakan bahwa sifat hanyalah zat Allah dalam keadaan tertentu, bukan sesuatu yang melekat sebagai entitas independen. Eh, Intinya begini, konsep yang ingin dihindari Mu'tazilah adanya ta'adud al-qudamah, pluralitas entitas yang azali atau abadi. Bagaimana? Iya. Terima kasih, sangat puas. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya buka sesi kedua. Hanya untuk 2 pertanyaan saja. Dipersilakan yang ingin bertanya.
Ya, saya Ya, Saya juga. silakan. nama saya Alfidas Putra dengan NIM 251202002. Saya izin nanya soal yang perbandingan ringkas ini. Aliran Mu'tazilah pendekatan utamanya rasional, bener gak? Eh Maturidiyah pendekatan utamanya rasional moderat. Pertanyaannya, mengapa ada dua rasional di sini? Padahal bukannya kalau rasional itu ya sama aja gitu. Tolong bedain dua rasional ini. Udah itu aja. Oke, terima kasih dia. Jangan lupa diketik ya. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, saya. Ucil Silakan. ganteng banget. Ya, saya Lutfiana dengan NIM 251202001. Nah, apa pandangan utama Mu'tazilah tentang sifat Tuhan atau sifat ma'ani? Dan mengapa mereka menolak sifat-sifat tersebut berdiri sendiri? Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Dias dan Lutfiana. Oke, di sini saya Itmam dari kelompok Itmam akan menjawab pertanyaan dari Lutfiana. Kenapa sih sifat ma'an itu tidak berdiri sendiri ya? Jadi karena Mu'tazilah itu menolak sifat-sifat tersebut berdiri sendiri sebagai entitas atau substansi karena alasan utamanya itu ada menghindari pluralitas keterbilangan hal kodim jika sifat-sifat ma'ani seperti ilmu, kodrah, hayat dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri selain zat Tuhan dan sifat-sifat ini juga kekal kodim seperti halnya zat Tuhan maka akan ada dua zat atau lebih yang sama-sama kekal. Tuh, terus juga ada menghindari antropomorfisme penyerupaan dengan makhluk. Nah, gitu Lutfi, apakah jelas? Apa kurang? Ya, bisa sudah dipahami. Dias, jangan lihat Dias ketik dong ininya. Dias, ketik ya pertanyaannya. Oh, udah. Oke. Ini kok diam terus dari tadi kok udah ada pergerakan sama sekali nih kok. Pasif aja ini. Gimana moderatornya ini? Ya, untuk kelompok 4 ada izin menjawab pertanyaan dari Dias. Mengapa ada dua rasional? Apa perbedaan dari rasional moderat dan rasional tawil mutlak? Kalau rasional moderat itu pendekatan yang mencoba untuk menyeimbangkan antara akal dan wahyu.
Nah, sedangkan rasional tawi mutlak adalah pendekatan yang lebih radikal dalam menggunakan akal untuk menafsirkan teks-teks agama. Jadi kalau misalnya pendekatan ini itu cenderung untuk menafsirkan teks-teks agama secara harfiah dan mengutamakan akal sebagai sumber pengetahuan. Jadi dengan adanya perbedaan antara rasional dan rasional moderat dan tawil mutlak terletak pada pendekatan batasan dalam menggunakan akal untuk menafsirkan teks-teks agama. Jadi gitu Dias, gimana? Untuk Dias, apakah sudah jelas? Maaf, bisa diulangi lagi. Oh, Maisha, tolong diperjelas lagi ya, si Diasnya masih kurang puas dengan jawabannya. Perbedaan rasional moderat sama rasional tawil mutlak itu, kalau rasional moderat, pendekatan yang mencoba untuk menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Sedangkan rasional tawil mutlak yaitu pendekatan yang lebih radikal dalam menggunakan akal untuk menafsirkan teks-teks agama. Jadi perbedaan antara rasional moderat sama tawil mutlak itu terletak pada pendekatan dan batasan dalam menggunakan akal untuk menafsirkan teks-teks agama gitu. Gimana Oke. Dias? Udah cukup. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, perbedaan utama antar aliran terletak pada sejauh mana akal rasio digunakan dalam menafsirkan teks wahyu, serta status ontologis sifat Tuhan atau apakah berdiri sendiri atau esensi. Meskipun berbeda metode, seluruh aliran memiliki tujuan yang sama, menyucikan dan memelihara kemurnian tauhid. Saya, moderator dari kelompok 4, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Oke, sekarang aktifkan videonya semuanya, yuk. Jangan hanya nama doang ini. Masa cuma 2 orang yang mengaktif videonya. Yuk, munculkan videonya semuanya, ayo. Nah, kelihatan kan? Udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, segar semua. Walaupun sudah Oke, baik. Catatan dari saya yang pertama, tolong moderatornya belajar, juga belajar. Siapa tadi namanya? Khairunisa, Khairunisa, Anissa, ya. Iya Pak, maaf Pak. Ayo, silakan sampaikan. Pertanyaan nomor 1 sekian, tidak begitu, tapi juga membantu menjelaskan. Oh, pertanyaannya tentang ini. Dikasih highlight-nya, dikasih garis besarnya. Yang cuma baca kesimpulan doang yang lancar. Itu pun kayaknya ada catatannya itu. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, penguasaan materinya kurang. Tadi Itmam Damir sama sekali tidak banyak bicara, Itmam kurang memberikan respon. Jadi Saya harus, boleh batuk, Pak. ya lain kali harus diperbaiki ya. Yang iPhone ini, iPhone siapa ini namanya iPhone? Mahya, siapa? Maisha. Itu juga hanya mengandalkan bacaan. Kira-kira Anda paham nggak apa yang dibahas dalam masing-masing aliran tentang sifat Tuhan? Paham nggak? Coba saya tanya Maisha. Paham nggak? Aliran Asy'ariyah itu bicara tentang sifat Tuhan bagaimana? Aliran Maturidiyah bicara tentang sifat Tuhan itu bagaimana? Aliran yang lain juga begitu. Mu'tazilah, Syiah, bagaimana pandangan mereka tentang sifat Tuhan? Aliran juga ini, dan tadi pasif aja. Tidak ikut membantu menjelaskan. Harusnya sebagai pemateri, kuasai dulu materinya. Pelajari dengan baik.
Kalau tidak lengkap di dalam buku yang saya scan, cari di tempat lain, di Google cari. Ya, maka di situ kan ada Meta AI, dicari di situ. Itu membantu kalian untuk mempelajari yang belum kalian pahami. Mungkin bahasanya terlalu tinggi ya. Coba cari bahasa yang lebih simple gitu. Sehingga kalau ada yang bertanya jadinya kesannya kayak baca, nyari-nyari dulu. Jadi belum menguasai dengan baik. Tolong ini jadi perhatian juga ya untuk kelompok yang lain setelah ini, kelompok 5, 6, dan 7 ya. Oke, saya berikan kesimpulannya ya. Kesimpulan materi hari ini adalah tentang pandangan aliran mengenai sifat Tuhan. Oke, saya tanya. Sifat Tuhan yang dimaksud itu apa saja? Apa saja sifat Tuhan yang dimaksud? Coba saya tanya kepada kalian. Ada yang tahu nggak sifat Tuhan yang wajib itu ada berapa? Ada 20, Pak. Maisha bilang 20. Oke, sebutkan Maisha. Pakai lagu, bisa nggak? Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayasama basor kalam qadiron muridan aliman samian basiron mutakaliman Dan sami'an basiran basiron kaliman. Ya, terakhir mutakal 5. Jadi ada 20 ya sifat Tuhan, sifat Allah yang wajib. Kalau yang mustahil ada berapa, Maisha? ada 20, Pak. Hafal nggak? Adam hudus fana masalah lil hawadisi ijtiyaj adud Juhu bimujizin lupa murakabun ajizun. ajizun Hafal. Sudah. lupa Pak. Pokoknya yang wajib tuh ada 20. Oke. Kira-kira menurut pandangan aliran, siapa pencipta pandangan tentang sifat Allah yang wajib ada 20 ini kira-kira? Ternyata yang menciptakan itu berasal dari konsepnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Setelah dikomparasi dan dikombinasikan dengan pemikiran filosofisnya Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Yang sampai ke kita sekarang ini adalah hasil kolaborasi atau hasil penyatuan dengan pemikirannya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ditanya siapa pendiri, siapa pencipta, siapa penggagas sifat Tuhan, sifat Allah yang wajib ini, tentu saja adalah Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah ditambah kombinasi dengan pemikiran filosofisnya Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Jadi kalau bisa disebut, kalau dikatakan bagaimana pandangan Asy'ariyah tentang sifat Tuhan yang wajib? Secara mutlak di mazhab Asy'ariyah itu menerima dengan mutlak. Jadi tidak ada kontradiksi di antara kelompok Al-Asy'ariyah. Tidak ada pertentangan. Seluruhnya sama. Termasuk juga Maturidiyah. Nah, kalau ditanya bagaimana pandangan Mu'tazilah? Nah, khusus Mu'tazilah ini mereka percaya juga bahwa Allah punya sifat wajib, tetapi tidak sebanyak 20 dari aliran Asy'ariyah, ya. Tetapi Mu'tazilah ini hanya mempercayai sifat wajib Allah itu hanya ada 5. Pertama wujud, 2 idam, baqo, dan wahdaniyah. Ada 4 ya, maaf. Bukan 5, 4. Kenapa? Ya karena memang pasti ada. Pasti wujud. Allah itu wujud. Tidak mungkin Allah itu Adam. Pasti ada Allah. Di dunia ini ada Tuhan yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Mu'tazilah. Idam, pasti awal, pasti dahulu Allah itu. Dan baqo, pasti kekal, tidak akan pernah mati. Tidak pernah rusak Tuhan itu.
Dan yang keempat, wahdaniyah, esa. Allah itu satu, kata Mu'tazilah. Hanya itu yang secara mutlak Mu'tazilah menerima sifat wajibnya Tuhan, sifat wajibnya Allah. Tetapi sisanya itu diterima tapi dalam konteks yang terbatas. Kenapa? Karena sifat Tuhan yang lain itu belum tentu menjadi sifat mutlak Tuhan. Karena apa? Karena masih bersinggungan dengan sifat-sifat manusia. Sehingga keberadaannya pun berarti tidak mutlak menjadi milik Tuhan, milik Allah. Karena itu Mu'tazilah sebagian menolak. Sebagian aliran menolak, walaupun juga mereka masih ada sedikit kepercayaan seperti sifat wajib yang mendengar, melihat. Nah, kata Mu'tazilah boleh mendengar, tapi pendengarannya Tuhan terbatas. Sebab tidak sama dengan mata manusia, tidak sama dengan telinga manusia. Jadi mereka percaya, ada Mu'tazilah percaya bahwa Allah tidak punya sifat mendengar, tidak punya sifat melihat. Hanya sekedar menggambarkan kekuasaan Allah. Sudah Allah kuasa, tapi tidak harus berbentuk mendengar dan melihat. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau disebutkan Mu'tazilah percaya tidak dengan sifat wajib, percaya tapi hanya 4. Sisanya mereka tidak mutlak, mereka percaya tapi tidak mutlak. Bahkan bisa dibilang mereka menolak. Nah, bagaimana dengan Syiah? Ini yang terakhir, aliran Syiah. Syiah berpandangan bahwa sama seperti Mu'tazilah, mereka menerima 4 sifat wajibnya Tuhan. Yang sama seperti Mu'tazilah, wujud, idam, baqa, wahdaniyah. Mereka percaya itu. Tapi yang lain, khusus Syiah, mereka juga menolak pandangan sifat Tuhan selain yang 4 tadi, menolak. Tetapi berbeda dengan Mu'tazilah, mereka mungkin bisa menerima. Tetapi dengan catatan bahwa sifat wajib Tuhan itu harus diasosiasikan atau diafiliasikan, dihubungkan dengan konsep imamahnya Syiah. Bahwa Allah sudah mengirimkan imam-imam setelah Nabi wafat untuk menjadi atau mengambil peran sebagai pemimpin agama di luar Nabi. Ada 12 imam, ada 8 imam, beda-beda setiap alirannya, setiap sub alirannya, sub Syiahnya. Ada Rafidah, ada Isna Asyariyah dan sebagainya. Ada 12, ada 8, ada variasinya. Jadi Allah mengirimkan imam-imam setelah Nabi itu sebanyak sekian jumlahnya, dan disitulah nanti sifat Tuhan beradaptasi dengan konsep imamahnya. Jadi misalnya, apakah Allah bisa melihat? Bisa melihat karena Allah sudah mengutus imam untuk memimpin umatnya dengan bantuan mereka untuk bisa melihat seberapa lihainya mereka melihat persoalan umat di saat itu. Jadi seperti itu. Ya, Allah mewakilkan pandangan dia kepada para imam-imam tadi. Nah, ini konsep Syiah tentang sifat-sifat Allah selain yang 4 tadi. Jadi seperti itu ya kalau bisa disimpulkan, karena berhubungan dengan konsep sifat Tuhan bagi aliran-aliran yang ada, mulai dari Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Mu'tazilah dan Syiah. Yang lain gimana? Tidak ada penjelasannya. Murji'ah juga tidak ada, mungkin karena konsep sifat Tuhan ini sudah dianggap, kan Murji'ah itu konsep dasarnya adalah semua terserah kepada Allah. Nah, karena terserah sama Allah ya sudah, seluruh sifatnya ada di situ. Jadi mau Allah itu kudrat, mau Allah itu mendengar, ya sudah otomatis. Sehingga tidak perlu dispesifikasikan lagi. Jadi seperti itu ya. Jabariyah Qadariyah juga tidak ada pandangannya mengenai sifat Tuhan. Oke? Baik.
Saya kira itu evaluasi saya untuk presentasi kelompok 4 hari ini. Jika ada yang masih belum paham, bisa nanti ditanyakan, atau mungkin ada yang mau bertanya sekarang, silakan. Atau sudah cukup barangkali. Adakah kira-kira? Sudah cukup ya? Tadi siapa? Anissa? Kenapa? Kenapa? Oke, Anissa mana video? Absennya gimana, Pak? Absen? Hadir, Pak. Kenapa, Pak? Dan. Anissa, ada pertanyaan yang belum terjawab tadi? Sudah terjawab semua? Sudah semua, Pak. Oh, sudah ya. Oke, baik. Ya. Oke, kalau gitu tadi siapa yang bertanya? Dias ya? Apa Dias tadi? Absennya gimana, Pak? Oke, absen. Absen sudah saya share di GCR. Sudah ada di GCR. Sudah bisa dilihat di GCR. Berarti belum ada yang ya, belum ada yang absen ini karena baru lihat sekarang ya. Ada berapa yang sudah absen? Coba saya tanya di Zoom hari ini. Berapa orang yang sudah absen? Saya Pak Lutfiana sudah. Saya, Pak. Udah, Pak. Saya sudah, Pak. Muhammad Haikal. Muhammad Ilham. Coba lihat ya, teman yang lain udah pada absen kok. Cuma biasa yang belum absen. Bapak Piani mau tanya gitu. ya. Oh iya, apa? Silakan. Pas Piani ini Zoom presentasi minggu kemarinnya lagi belum sempat absen. Soalnya fokus di Zoom. Sudahlah, gampang lah itu, kalau tahu udah absen nanti gampang itu udah. Oke Pak, terima kasih. Yang penting ada rekamannya. Siapa presentasi, siapa yang belum, atau siapa yang tidak presentasi. Saya tanya sekarang, yang minggu lalu ditugaskan untuk merekam video presentasi kelas A pada hari Kamis yang lalu siapa coba? Siapa? Kami, Pak, yang videoin. Rahmi. Ya. Sudah dikirim ke saya atau belum itu kira-kira? Karena saya belum dapat ini. Tolong sampaikan ke Rahmi ya. Anissa tolong sampaikan ke Rahmi. Videonya dikirimkan secepatnya. Kemarin saya Iya, Pak. ada yang memvideokan nggak secara full dari awal sampai akhir, ada nggak? Ada itu, Pak. Makanya kepanjangan. Jadinya udah dikirim. Tapi nggak kirim-kirim. Karena kepanjangan. Kan begini ya, saya mau ngasih tahu ya. Video itu yang rekam berapa orang? 1 apa 2 atau lebih? Coba Anissa, berapa orang yang memvideokan kemarin? 1. 1. Siapa yang memvideokan? Saya tanya. Di sini Rahmi. Oh, Rahmi saja. Iya, cuman Rahmi doang, Pak. Ada yang lain memvideoin? Tidak. Ya udah, sekarang gini, nanti saya minta laporan Rahmi. Tolong nanti setelah ini beritahukan Rahmi. Saya minta laporan videonya apakah lengkap atau tidak lengkap. Itu ya. Kalau baik, Pak, kirimkan ke saya biar saya lihat. Ya. Oke ya, terus yang kedua saya mau tanya, mana kiriman makalah kelompok 4 atau PowerPoint-nya, PPT-nya? Kok di GCR enggak ada? Ayo. Kelompok 4? Iya, Pak, segera saya kirim sekarang, Pak. Mestinya dari awal. Gimana, Itmam? Dari awal ya. Jangan belakangan. Kan nanti teman-temannya nggak bisa baca. Cuma mendengarkan orasi kamu, ya. Tolong Itma, Maisha, siapa lagi tadi? Khalilah dan siapa tadi? Hairian untuk segera mengupload di GCR ya, jangan di tempat lain. Di GCR plus kalau ada PPT-nya lampirkan juga atau kirimkan juga, ya. Baik, saya kira itu dan anggap sudah absen semuanya ya.
Ya, Pak. Baik, saya cukupkan di sini. Terima kasih atas presentasi kelompok 4. Walaupun sedikit terputus dan terhenti dalam hitungan menit. Tadi berhenti ya. Kok kayak sinyalnya hilang. Padahal tidak kan? Ya. Itu harus jadi perhatian. Jangan sampai ada yang pasif sama sekali. Harus ada yang aktif. Bertanya atau presentasi atau penjelasan atau memberikan jawaban dan lain sebagainya. Untuk minggu depan harus diperbaiki. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.